Dan pemirsa, memasuki hari keempat proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan meski BNPB menyebut ada sekitar 30% area telah berhasil dikendalikan. Namun upaya pemadaman terus dioptimalkan. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Dasya Hutauruk langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Dasya, bagaimana perkembangan terkini upaya pemadaman kebakaran yang ada di TPA Jatiwaringin saat ini? Ya, betul sekali. Selamat sore Alka dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang masih terus dilakukan. Memasuki hari keempat, petugas setempat hingga saat ini masih terus melakukan berbagai macam upaya untuk memadamkan api yang berada di lokasi kami saat ini. Dapat dilihat pemirsa, di belakang saya ini merupakan gambaran terkini di TPA Jatiwaringin. Berdasarkan pantauan kami dapat dilihat kepulan asap memang masih terlihat membumbung dari sejumlah titik di area gunungan sampah. Meskipun demikian, kobaran api besar memang sudah tidak lagi terlihat seperti pada hari-hari sebelumnya. Namun bara api masih tersimpan di dalam timbunan sampah yang berada di lokasi kami saat ini. Kondisi inilah Alka dan juga pemirsa yang membuat proses pemadaman cukup membutuhkan waktu, dikarenakan petugas tidak hanya memadamkan api di permukaan, tetapi juga harus memastikan bara di bagian dalam betul-betul padam. Pastinya pemirsa, sejumlah penanganan terus dilakukan seperti yang dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini. Selain armada pemadaman, ini alat berat berupa ekskavator juga terus dioperasikan di lokasi kami saat ini. Ekskavator ini digunakan untuk mengurai gunungan sampah yang telah disiram air agar bara api yang berada di bagian terdalam dapat dijangkau. Cara ini pemirsa dan juga Alka dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menyiram permukaan karena sumber panas justru berada di lapisan bawah timbunan sampah. Dan juga pemirsa, tidak hanya itu, untuk mempercepat proses pemadaman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini juga telah mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing. Helikopter tersebut pemirsa secara bergantian melakukan penyiraman dari udara dengan menjatuhkan air ke titik-titik yang sulit dijangkau oleh armada pemadam kebakaran dari darat. Upaya ini Alka dan juga pemirsa diharapkan dapat mempercepat proses pendinginan, terutama pada area yang memiliki tumpukan sampah yang cukup tinggi. Sementara itu di jalur darat sendiri sejumlah unit mobil, berdasarkan pantauan kami ini unit mobil pemadam kebakaran masih terus beroperasi hingga saat ini. Petugas melakukan penyemprotan air dari berbagai sisi lokasi agar pendinginan dapat dilakukan secara merata di TPA Jatiwaringin. Proses penyemprotan ini dilakukan tanpa henti secara bergantian oleh petugas mengingat luas area yang terbakar ini cukup besar sehingga membutuhkan suplai air dalam jumlah yang tidak sedikit atau butuh suplai air yang cukup banyak. Di lokasi sendiri ini, Alka dan juga pemirsa, asap masih cukup pekat dan memang sesekali terbawa embusan angin ke kawasan sekitar TPA ini. Petugas yang berada di lapangan ini tampak terus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, mengingat asap hasil pembakaran sampah ini cukup pekat dan berpotensi mengganggu pernapasan apabila terhirup dalam waktu yang cukup lama. Hingga saat ini, Alka dan juga pemirsa, fokus utama petugas bukan hanya memadamkan api yang berada di lokasi ini, tetapi juga memastikan seluruh bara api yang berada di bawah timbunan sampah ini juga betul-betul padam. Oleh karena itu pemirsa, proses pendinginan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan, di mana BNPB pun juga telah memastikan agar sumber daya baik dari personel, kemudian juga dari armada pemadaman dan juga alat berat maupun dukungan dari pemerintah setempat terus disalurkan melalui udara, kemudian baik dari udara maupun dari darat. Petugas-petugas ini terus disiagakan di TPA Jatiwaringin agar kebakaran ini dapat teratasi sepenuhnya. Kembali ke studio, Alka. Baik, Dasa, lalu bagaimana penanganan warga sekitar, terutama yang terdampak kesehatannya, berapa banyak yang terkena ISPA dan terpaksa harus mengungsi dari sekitar TPA ini?
Ya, Alka dan juga pemirsa, untuk warga sendiri berdasarkan informasi yang kami dapatkan, mereka mengaku memang masih merasakan dampak dari kebakaran yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Asap dari lokasi kebakaran memang masih sekali mengarah ke kawasan tempat tinggal mereka, ke kawasan permukiman, sehingga bau menyengat masih tercium oleh warga dan cukup mengganggu aktivitas dari warga-warga sekitar. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, hingga saat ini sebanyak 60 warga telah mendapatkan penanganan medis setelah mengeluhkan sesak napas, kemudian batuk, pusing, hingga iritasi mata akibat asap yang berada di lokasi ini. Sejauh ini sebagian besar warga memang masih beraktivitas seperti biasa ataupun normal, namun mereka mengaku lebih banyak menggunakan masker di lokasi ini dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap mulai mengarah ke permukiman. Pastinya Alka dan juga pemirsa, warga sekitar berharap agar proses penanganan di lokasi ini dapat segera diselesaikan agar kondisi lingkungan dapat kembali normal dan juga aktivitas masyarakat di lokasi ini tidak lagi terganggu oleh dampak kebakaran yang masih berlangsung. Kembali ke studio, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda Dasya Utauruk melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin di Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.